Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Setelah 2 video kita sudah belajar tentang mencapai tujuan iman. Video ini adalah video ketiga, akan membahas tentang topik ini. Dan saudara akan diberkati melalui video yang ketiga ini. Kita akan kembali membahas apa yang menjadi tujuan iman kita dan apa buktinya kita sudah mencapainya. Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan terbaru. Saudara akan diberkati melalui lagu ini. Selamat mendengarkan. Segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang telah memberkati kita semua. Saudara, ini adalah video yang ketiga kita membahas, kita belajar tentang mencapai tujuan iman. Tentu saja saudara, dalam dua video sebelumnya sudah belajar bahwa tujuan iman kita itu jauh lebih penting daripada untuk memperoleh perkara-perkara dunia. Di mana sekali lagi teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita belajar tentang mencapai tujuan iman, yaitu 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Saudara bisa lihat Alkitab saudara belajar benar Alkitab, karena firman Allah lah yang menjadi dasar dari prinsip-prinsip kehidupan yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Karena Allah hanya menjamin sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Saudara, sekali lagi di ayat yang ke-9 firman Allah menegaskan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi sekali lagi saya menegaskan, tujuan iman kita jauh lebih penting daripada semua perkara dunia. Tujuan iman kita yaitu keselamatan jiwa kita. Kalau orang hanya mendasarkan tujuan imannya untuk perkara dunia, betapa ruginya dia. Karena perkara dunia akan lenyap. Tapi kalau tujuan iman kita adalah untuk keselamatan jiwa, maka itu akan berhubungan dengan kekekalan. Dan memang firman Allah menegaskan bahwa tujuan iman yang sesungguhnya adalah keselamatan jiwa kita. Dan kita sudah belajar di video pertama dan kedua, apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi bukti seseorang sudah mencapai tujuan imannya. Di mana di video yang pertama kita sudah belajar di ayat yang ke-8 bagian A, di mana di sana dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Lalu lompat ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi bukti pertama orang telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya, di mana dia mampu mengasihi Tuhan, sekalipun dia tidak melihat Tuhan. Dan waktu itu mereka juga sedang dalam penderitaan, dan Tuhan izinkan mereka dalam penderitaan sebagai ujian terhadap iman mereka. Dan Tuhan tidak melepaskan mereka dari penderitaan. Namun demikian, sekalipun mereka harus menderita karena iman mereka, mereka tetap mengasihi Tuhan. Itulah buktinya mereka telah mencapai tujuan iman mereka. Dan di video yang kedua kita sudah belajar bahwa bukti kedua telah mencapai tujuan iman adalah masih ayat yang ke-8 bagian B. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Lompat ke ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kita juga sudah belajar bahwa tujuan iman yang kedua, bukti telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita. Bukti kedua adalah bahwa kita mampu percaya kepada Tuhan sekalipun dalam situasi menderita. Mampu tetap percaya kepada Tuhan sekalipun dalam kesulitan, seperti jemaat pada waktu itu. Mereka sedang mengalami penderitaan, mereka sedang mengalami aniaya. Namun demikian, mereka mampu percaya, tetap percaya kepada Tuhan dalam penderitaan. Itulah buktinya Petrus berkata, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan hari ini saudara, di video yang ketiga ini saya ingin kita belajar hal terakhir, bukti terakhir, yaitu bukti ketiga. Masih di ayat yang ke-8 bagian C. Saudara perhatikan, ayat yang ke-8 bagian C, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Lalu kemudian lompat ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi bukti ketiga seorang percaya telah mencapai tujuan imannya adalah dia mampu bersukacita dengan sukacita yang mulia. Bahkan dikatakan sukacita yang tidak terkatakan. Sukacita itu banyak jenisnya saudara, dan banyak sumbernya. Mungkin saudara pernah mengalami ketika saudara memiliki atau mendapatkan barang yang sudah lama saudara inginkan. Misalnya handphone lah misalnya. Saudara akan bersukacita ketika saudara mendapatkannya, saudara senang, saudara jaga, saudara pegang, saudara suka lihatnya. Dan saudara benar-benar jaga. Kalau jatuh mungkin saudara akan langsung gusar, panik. Kenapa? Karena saudara senang. Tapi coba saudara ketika jatuh dan pecah, maka sukacita saudara akan hilang. Bahkan mungkin emosi kemarahan,
yang akan terjadi. Tetapi di sini firman Allah menegaskan adalah bahwa bukti seseorang telah mencapai tujuan imannya, dia mampu bersukacita dengan satu sukacita yang mulia, yang bukan disebabkan oleh perkara dunia. Satu sukacita yang tidak terkatakan, karena terkadang tidak sesuai dengan logika. Itulah yang dialami oleh jemaat pada waktu itu, karena mereka sedang menderita, mereka sedang dianiaya. Tetapi mereka mampu bersukacita karena mereka sadar bahwa mereka menderita karena iman. Karena satu tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa yang jauh lebih mahal nilainya daripada perkara dunia. Jadi mereka mampu bersukacita dalam aniaya. Mereka mampu bersukacita dalam penderitaan. Ini menjadi perenungan bagi saya, ini menjadi perenungan bagi saudara. Seringkali perkara sepele di dunia ini membuat sukacita kita hilang, saudara. Kita berkata kita sebagai orang percaya, kita orang percaya, lalu kemudian perkara dunia, perkara sepele di dunia ini yang seringkali membuat kita menyesal, yang membuat kita kecewa. Dan bahkan terkadang itu membuat kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal bukti orang percaya dan telah mencapai tujuan dari kepercayaannya, tujuan dari imannya itu adalah bahwa sekalipun dia menderita aniaya, dia mampu bersukacita. Tapi kita berkata kita orang beriman hanya karena perkara sepele di dunia ini, seringkali itu membuat kita tidak bisa bersukacita, bahkan membuat kita bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan. Itu yang banyak terjadi dalam kehidupan ini, saudara. Bersungut-sungut kepada Tuhan, protes kepada Tuhan karena perkara-perkara dunia. Tapi hari ini saya menegaskan kepada saudara bahwa sebagai orang beriman ada satu hal yang lebih mahal nilainya dari perkara dunia yang telah saudara miliki, yaitu keselamatan jiwa. Sekalipun semua hilang, tapi kalau keselamatan jiwa saudara tidak hilang, maka sebenarnya saudara masih memiliki sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan. Saudara sebenarnya tidak hilang apa-apa. Dan bukti saudara telah mencapai tujuan iman itu, yaitu keselamatan jiwa saudara. Saudara mampu bersukacita sekalipun ada penderitaan, ada aniaya yang harus saudara hadapi ketika saudara mempertahankan iman saudara. Saudara mampu bersukacita sekalipun di dunia ini kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan. Saudara, hari ini mari kita koreksi diri kita semua. Apakah selama ini kita benar-benar orang beriman yang sejati, yang telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita? Adakah selama ini kita mampu untuk tetap bersukacita dalam situasi sulit? Mari kita belajar, saudara. Karena itulah buktinya orang telah mencapai tujuan imannya. Jadi hari ini kita sudah belajar dari video pertama, kedua, dan ketiga, bahwa tujuan iman kita jauh lebih penting dari perkara dunia. Tujuan iman kita jauh lebih mahal daripada hanya untuk mendapatkan emas yang fana. Tujuan iman kita yaitu untuk mendapatkan keselamatan jiwa kita. Dan firman Allah juga sudah menegaskan, dan kita sudah belajar bahwa bukti kita telah mencapai tujuan iman kita. Kita mampu mengasihi Tuhan sekalipun dalam situasi sulit. Kita mampu percaya kepada Dia sekalipun dalam situasi sulit. Dan kita mampu bersukacita dengan satu sukacita yang berasal dari Tuhan sekalipun dalam situasi yang sulit. Mari saudara, buktikan saudara orang beriman, dan buktikan saudara telah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara, dengan tetap mengasihi Tuhan, dengan tetap percaya, dengan tetap belajar bersukacita dalam segala kondisi. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar dari video pertama, kedua, dan ketiga ini, bahwa tujuan iman kami adalah keselamatan jiwa kami, dan bukti kami telah mencapainya. Kami mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, apapun kondisinya, apapun keadaannya, dan kami belajar bersukacita apapun kondisinya, apapun keadaannya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah kami belajar. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, kami terima firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara.
Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.